Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang materi tren jangka panjang. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Alvin Rasdi Arsy, lalu ada Firzi Bagas, Muhammad Fatih Aflah, Nikodemus Ardian, dan Rian Akmal Jacob. Yang pertama ada pengertian. Tren jangka panjang atau tren sekuler adalah pola perubahan nilai suatu variabel seperti penjualan, produksi, dan lain-lain yang terjadi secara konsisten dari waktu ke waktu dalam jangka panjang. Tren ini dapat menunjukkan kenaikan atau positif, penurunan atau negatif, dan stabil. Tren ditampilkan dalam bentuk garis lurus atau linear, atau kurva halus atau smooth curve, yang menggambarkan kecenderungan umum dari data historis. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan analisis tren jangka panjang. Yang pertama, ada membantu perencanaan bisnis strategis dalam jangka panjang, yaitu analisis tren jangka panjang memungkinkan perusahaan mengidentifikasi arah perkembangan usaha mereka dalam beberapa tahun ke depan. Dengan memahami pola pertumbuhan atau penurunan, manajemen dapat merumuskan strategi jangka panjang seperti ekspansi pasar, diversifikasi produk, atau efisiensi operasional. Yang kedua ada memberikan gambaran pola historis sebagai dasar pengambilan keputusan, yaitu dengan melihat tren masa lalu. Perusahaan dapat mengevaluasi efektivitas strategi yang telah dijalankan. Pola historis ini menjadi acuan penting dalam pengambilan keputusan yang berbasis data, bukan hanya asumsi. Selanjutnya yang ketiga digunakan untuk meramal nilai variabel di masa depan. Tren jangka panjang dapat digunakan untuk memprediksi nilai-nilai penting seperti penjualan, permintaan pasar, harga bahan baku, dan lainnya. Proyeksi ini penting untuk menyusun anggaran, menetapkan target, serta mengantisipasi risiko dan peluang. Lalu ada metode analisis tren jangka panjang. Yang pertama ada metode bebas atau freehand method. Yang kedua ada metode semi rata-rata atau semi average method. Yang terakhir ada metode kuadrat terkecil atau least square method. Yang pertama ada metode bebas atau freehand method. Membuat garis tren dengan metode ini merupakan metode yang paling mudah dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Garis tren diperoleh dengan membuat suatu garis lurus yang mengikuti pola perubahan nilai variabel tersebut dari waktu ke waktu. Kelebihannya, mudah dan cepat dilakukan. Kekurangannya, subjektif dan kurang akurat karena bergantung pada interpretasi individu. Berikut adalah contoh soal dari metode bebas atau freehand method. Berikut ini data mengenai volume penjualan setiap tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 PT Gina RH Tbk. Volume penjualan dalam satuan ton. Tahun 2016 dengan volume 40, tahun 2017 dengan volume 60, tahun 2018 dengan volume 120, tahun 2019 dengan volume 100, tahun 2020 dengan volume 153, tahun 2021 dengan volume 130. Buatlah garis tren mengenai volume penjualan selama periode tersebut dengan metode bebas atau freehand method. Berdasarkan persamaan tersebut, buatlah ramalan penjualan tahun 2022 sampai dengan 2026. Berikut adalah jawabannya. Sebelum membuat garis tren, data mengenai volume penjualan dari waktu ke waktu digambarkan ke dalam grafik koordinat bujur sangkar dengan sumbu datar yang menunjukkan periode waktu, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan volume penjualan pada periode tersebut atau scatter plot. Setiap titik pada grafik tersebut menggambarkan volume penjualan tertentu. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di samping, bahwa sebaran titik-titik yang menunjukkan volume penjualan dari waktu ke waktu mempunyai kecenderungan meningkat atau positif. Berdasarkan sebaran titik-titik tersebut, dibuatlah garis lurus sembarang atau freehand yang mengikuti pola perubahan volume penjualan dari waktu ke waktu. Jika pola ini berlanjut, maka di masa depan penjualan diperkirakan akan terus meningkat, walaupun mungkin tetap disertai fluktuasi tahunan. Yang kedua ada metode semi rata-rata atau semi average method. Persamaan tren yang diperoleh dengan menggunakan metode ini, selain dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan perubahan nilai variabel dari waktu ke waktu, juga dapat digunakan untuk membuat ramalan nilai variabel tersebut pada waktu yang akan datang. Kelebihannya lebih objektif dibanding metode bebas. Kekurangannya kurang akurat jika data memiliki fluktuasi yang besar atau tidak simetris. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menentukan persamaan tren dengan menggunakan metode semi rata-rata adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi data menjadi dua bagian yang sama banyaknya.
Yang kedua, tentukan rata-rata nilai variabel dari bagian pertama atau A1 dan juga nilai rata-rata bagian kedua atau A2. Yang ketiga, letakkan A1 pada di tengah-tengah tahun kelompok pertama dan A2 diletakkan pada tahun di tengah-tengah tahun kelompok kedua. Selanjutnya yang keempat, tentukan nilai perubahan setiap periode waktu dengan formula delta sama dengan A2 dikurang A1 dibagi N, yang menyatakan bahwa delta adalah perubahan nilai variabel setiap tahun, A1 adalah rata-rata kelompok pertama, A2 adalah rata-rata kelompok kedua, dan N adalah banyaknya tahun masing-masing kelompok. Yang kelima, tentukan nilai variabel pada periode tertentu dengan mengurangkan nilai variabel dengan delta untuk nilai variabel pada satu periode waktu sebelum waktu yang ditempati rata-rata dan menambahkan nilai variabel dengan delta untuk nilai variabel pada satu periode waktu sesudah waktu yang ditempati rata-rata. Oke, berikut ada contoh soal. Berikut ini data mengenai volume penjualan per tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Tahun 2016 memiliki penjualan 120, 2017 140, 2018 memiliki penjualan 127, 2019 memiliki penjualan 160, 2020 memiliki penjualan 151, dan tahun 2021 memiliki penjualan 130. Untuk soalnya, buatlah ramalan volume penjualan pada tahun 2006 dan 2008 dengan metode semi rata-rata atau semi average method. Oke, berikut cara pertamanya itu dibagi menjadi dua bagian yang sama banyaknya. Coba kita lihat pada kolom volume penjualan di kolom 2. Itu terdapat 6 tahun kita bagi 2 tahun. Lalu cara keduanya itu menentukan rata-rata volume penjualan pada bagian pertama A1 dan rata-rata volume penjualan bagian yang kedua atau A2. Kita bisa lihat di kolom ketiga. Caranya itu pada bagian A1 120 ditambah dengan 160 ditambah 127 dibagi 3. Kenapa 3? Karena terdapat 3 tahun dan memiliki hasil 129. Pada bagian A2, 160 ditambah 151 ditambah 130 dibagi 3 menjadi hasilnya 147. Oke, yang ketiga itu ada cara menempatkan nilai rata-rata di tengah-tengah banyaknya data pada masing-masing bagian. Bagian A1 itu sama dengan 129 merupakan volume penjualan tahun di tengah-tengah tahun pada bagian pertama, yaitu volume penjualan tahun 2017. Sedangkan A2 sama dengan 147 merupakan volume penjualan tahun di tengah-tengah tahun pada bagian kedua, yaitu volume penjualan tahun 2020. Lalu yang keempat itu ada cara menentukan besarnya ada menentukan besarnya perubahan setiap periode waktu atau setiap tahun dengan formula A sama dengan 147 dikurang 129 dibagi 3. Hasilnya sama dengan 6. Tentukan nilai variabel pada selanjutnya yang kelima itu ada tentukan nilai variabel pada periode tertentu dengan mengurangkan nilai variabel dengan delta untuk nilai variabel pada suatu periode waktu sebelum waktu yang ditempatkan rata-rata. Ditempati rata-rata. Atau menambahkan nilai variabel dengan delta untuk nilai variabel pada suatu periode waktu sesudah waktu yang ditempatkan rata-rata. Oke, pada bagian tabel tersebut tadi kita bisa lihat pada kolom 4, volume penjualan tahun 2016 berdasarkan ramalan adalah 129 dikurang dengan 6 sama dengan hasilnya 123. Tahun 2018 adalah 129 ditambah 6 memiliki hasil 135 dan seterusnya. Selisih antara A2 dan A1 merupakan bilangan positif, merupakan bahwa volume penjualan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Besarnya peningkatan setiap tahun adalah peningkatan rata-rata selama periode tahun antara tahun rata-rata pertama atau A1 dan tahun rata-rata 2 yaitu 6. Oke, selanjutnya itu menentukan ramalan volume penjualan selanjutnya menentukan ramalan volume penjualan pada tahun tertentu dapat juga dilakukan dengan terlebih dahulu membuat persamaan trennya.
Berdasarkan hasil perhitungan dapat dibuat dua buah persamaan tren, yaitu persamaan tren dengan tahun dasar tahun 2017 dan tahun 2020. Persamaan tren tahun 2017 sebagai tahun dasar, Y sama dengan 129 ditambah 6X. Selanjutnya ada persamaan tren tahun 2020 sebagai tahun dasar, yaitu Y sama dengan 147 Y sama dengan 147 ditambah 6X, yang menyatakan bahwa Y itu merupakan volume penjualan pada tahun tertentu, sedangkan X jumlah tahun dari tahun dasar. Baik, selanjutnya itu misalnya kita ingin meramal volume penjualan tahun 2022 menggunakan tren tahun 2017. Sebagai tahun dasar, jumlah tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 adalah 6. Maka nilai X sama dengan 6. Ramalan volume penjualan tahun 2022 adalah Y sama dengan 2022, Y 2022 sama dengan 129 tambah 6 dikali 6. Kenapa dikali 6? Karena nilai X-nya adalah 6 dan memiliki nilai 6, maka dijumlah totalnya menjadi 165. Ramalan volume penjualan tahun 2022 dapat dibuat dengan menggunakan tren tahun 2020 sebagai tahun dasar. Apabila ramalan dibuat berdasarkan tahun 2020 sebagai tahun dasar, maka tren yang digunakan adalah tren dengan tahun dasar. Tahun dasar 2020. Jumlah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 adalah 3, maka nilai X sama dengan 3. Ramalan volume penjualan tahun 2006 adalah Y 2022 sama dengan 147 ditambah 6 dikali 3, hasilnya itu menjadi 165. Oke, selanjutnya itu ada metode analisis tren jangka panjang. Yang ketiga itu ada metode kuadrat terkecil atau least square method. Yap, permasalahan utama dalam pembuatan ramalan penggunaan persamaan tren sekular adalah mencari persamaan tren yang paling baik atau best fitting untuk membuat ramalan. Metode yang sering digunakan untuk menentukan persamaan tren yang baik dalam analisis runtut waktu adalah metode kuadrat kecil atau least square method. Dengan menggunakan metode ini, akan diperoleh persamaan tren dengan kesalahan ramalan paling kecil atau least square error. Oleh karena itu, persamaan yang dihasilkan menggunakan metode kuadrat kecil merupakan persamaan yang paling baik untuk membuat ramalan. Baik, selanjutnya itu metode kuadrat terkecil atau least square method, di mana seperti yang telah kita uraikan pada bagian sebelumnya, bahwa persamaan garis tren linear atau linear trend line yang akan dicari adalah Y aksen sama dengan A plus BX, yang menyatakan bahwa Y aksen adalah nilai variabel yang akan ditentukan, A nilai Y apabila X sama dengan 0, dan B kemiringan garis tren, dan X periode waktu yang digunakan. Persamaan garis linear suatu tren yang baik untuk melakukan peramalan apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, di mana jumlah selisih antara nilai data observasi dengan nilai ramalan sama dengan 0, atau secara matematis dapat ditulis sebagai berikut, di mana sigma dalam kurung Y min Y aksen sama dengan 0, yang menyatakan bahwa Y adalah nilai Y aktual dan Y aksen adalah nilai Y ramalan. Kemudian yang kedua, yaitu jumlah pangkat 2, selisih antara nilai data dengan nilai ramalannya adalah yang paling kecil atau minimum, least sum of square atau minimum sum of square, atau secara matematis dapat ditulis
sigma dalam kurung Y min Y aksen pangkat 2 adalah nilai terkecil atau minimum. Bentuk umum persamaan linear trend yaitu Y aksen sama dengan A plus BX. Agar persamaan tren yang diperoleh memenuhi kriteria persamaan garis linear yang baik, maka untuk menentukan persamaan tersebut digunakan formula. Formulanya adalah B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Dan A di mana sigma Y per N dikurang B sigma X per N yang menyatakan bahwa N yaitu banyaknya tahun yang digunakan, Y nilai variabel deret berkala, dan X kode waktu masing-masing tahun. Kode waktu dalam analisis deret berkala besarnya tergantung dari banyaknya waktu yang digunakan. Penentuan kode waktu ini dilakukan dengan terlebih dahulu membagi banyaknya waktu yang digunakan menjadi 2 bagian. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian kode waktu untuk masing-masing tahun. Selisih antara tahun yang satu dengan tahun berikutnya adalah 1. Baik, selanjutnya kita ke contoh soal di mana data berikut ini adalah produksi padi di kandangan HSS dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Satuan data dalam ton. Dengan soal, buatlah persamaan tren produksi padi di kandangan HSS menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square. Berikut jawabannya. Persamaan tren yang akan dicari adalah Y aksen sama dengan A plus BX. Dan rumus untuk menentukan nilai A dan nilai B pada persamaan tren dengan metode least square adalah B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang X sigma X kuadrat. Dan A sama dengan sigma Y per N dikurang B sigma X per N. Baik, selanjutnya berikut data pada tabel ada tahun, produksi, kode waktu, XY, dan X kuadrat, di mana nilai sigma Y adalah 84, nilai sigma X adalah 21, dan nilai sigma XY adalah 284, dan nilai sigma X kuadrat adalah 91. Di mana meletakkan nilai 0 pada suatu tahun tertentu untuk menentukan kode waktu, tidak ada ketentuan yang khusus atau bebas. Kenaikan setiap tahun setelah tahun yang diberi kode waktu 0 adalah plus 1. Sedangkan penurunan setiap tahun dari tahun yang kode waktunya 0 adalah minus 1. Di mana bisa kita hitung B sama dengan N sigma XY dikurang sigma Y sigma X sigma Y dibagi dengan N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat, di mana nilai N yaitu 7, berikut ada didapat dari banyaknya jumlah tahun, dan nilai sigma XY adalah nilai yang kita dapat dari tabel yaitu 284 dikurang dengan nilai sigma X yaitu 21 dikali dengan sigma Y yaitu 84 dibagi dengan 7 dikali dengan sigma X kuadrat yaitu 91 dan dikurang dengan sigma X yaitu 21 kuadrat, di mana kita dapat nilainya 224 dibagi dengan 196 dengan hasil 1,143, dan A itu sigma Y dibagi N dikurang B sigma X dibagi dengan N, di mana hasilnya dari sigma Y dalam tabel yaitu 84 dibagi 7 dikurang 1,143 dikali dengan 21
dibagi 7, yaitu hasilnya 8,571. Selanjutnya, persamaan tren dengan tahun dasar tahun 2015 adalah Y aksen sama dengan 8,571 ditambah 1,143X. Mana ramalan Y tahun 2022 yaitu X sama dengan 7 dan Y aksen sama dengan 8,571 ditambah 1,143 dikali 7 yaitu 16,572. Dan di mana ramalan Y tahun 2026 yaitu X sama dengan 11 dan Y aksen sama dengan 8,571 ditambah 1,143 dikali 11 sama dengan 21,144. Apabila banyaknya waktu yang digunakan dalam analisis menunjukkan bilangan ganjil, maka penentuan kode waktu sangat mudah dilakukan, yaitu kode waktu untuk tahun yang berada di tengah-tengah data adalah 0. Kemudian kode waktu untuk 1 tahun sebelumnya, min 1 dan seterusnya. Sedangkan kode waktu untuk 1 tahun sesudah tahun tengah data adalah 1 dan seterusnya seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Baik, selanjutnya bisa kita perhatikan pada tabel berikut ini. Ada tahun, produksi, kode waktu, XY, dan X kuadrat. Maka didapat nilai sigma Y sama dengan 84, sigma X sama dengan 0, sigma XY sama dengan 32, sigma X kuadrat sama dengan 28. Kode waktu untuk tahun yang berada di tengah-tengah data mempunyai nilai 0. Nilai X tahun 2018 adalah 0, karena tahun 2018 sebagai tahun dasar. Jumlah nilai kode waktu adalah 0, atau sigma X sama dengan 0. Maka untuk menentukan nilai A dan B, pada persamaan tren linear dapat digunakan formula B sama dengan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. A sama dengan sigma Y dibagi N, yang menyatakan bahwa N itu adalah banyaknya tahun yang digunakan, Y adalah nilai variabel deret berkala, X adalah kode waktu masing-masing. Baik, selanjutnya persamaan linear tren produksi padi di kadangan HSS berdasarkan data tersebut dapat ditentukan dengan cara menentukan bagian-bagian dari formula yang akan digunakan sebagai berikut. B. Sigma XY didapat tadi nilainya 32 dibagi dengan sigma X kuadrat didapat nilainya 28 maka sama dengan 1,143. A. Sigma XY tadi didapat 84 dibagi dengan N, yaitu 7, maka didapat nilai 12. Persamaan tren produksi padi di kandangan HSS tahun dasar tahun 2018 adalah Y aksen sama dengan 12 ditambah 1,143X. Selanjutnya, misalnya persamaan garis linear tren yang diperoleh kita gunakan untuk membuat ramalan mengenai produksi padi pada tahun 2022 dan tahun 2026. Maka ramalan produksi padi berdasarkan persamaan tren tersebut adalah ramalan Y tahun 2022. X sama dengan 4. Y aksen sama dengan 12 ditambah 1,143 dikali 4 sama dengan 16,572. Ramalan Y tahun 2026. X sama dengan 8, maka Y aksen sama dengan 12 ditambah 1,143 dikali 8 sama dengan 21,144. Ramalan produksi padi pada tahun 2022 dan 2026 menggunakan tahun dasar tahun 2015 sama dengan ramalan produksi padi tahun 2022 dan 2026 menggunakan tahun dasar 2018. Untuk kasus yang jumlah waktu menunjukkan bilangan genap, kita perlu menggunakan teknik tertentu agar kita dapat menggunakan formulasi yang sederhana. Misalnya, kita ingin membuat persamaan tren terhadap data volume ekspor suatu negara dimulai tahun 2014 sampai dengan 2021. Jumlah tahun dari tahun 2014 sampai 2021 adalah 8, sehingga posisi di tengah-tengah seri data adalah antara tahun 2017 dan tahun 2018 pada bulan Juni tahun 2017.
dapat kita lihat pada tabel 2.3 volume ekspor tahun 2014-2021. Penentuan kode waktu untuk banyaknya tahun yang menunjukkan bilangan genap terdapat dua alternatif. Pertama, setelah banyaknya tahun dibagi menjadi dua bagian yang sama banyak. Kode waktu tahun terakhir pada bagian yang pertama tahun 2017 diberi nilai minus 1/2 dan tahun pertama pada bagian yang kedua tahun 2018 diberi nilai 1/2. Maka dapat diperhatikan hasil perhitungan pada tabel slide berikutnya. Baik, pada tabel berikut ini kita dapat melihat nilai sigma Y didapat sama dengan 146, sigma X didapat 0, sigma XY sama dengan 105, dan sigma X kuadrat sama dengan 42. Persamaan linear tren ekspor berdasarkan data tersebut dapat ditentukan dengan cara menentukan bagian-bagian dari formula yang akan digunakan sebagai berikut. B sama dengan sigma XY 105 dibagi dengan sigma X kuadrat 42 sama dengan 2,5. A sama dengan sigma Y 146 dibagi dengan N 8 sama dengan 18,25. Maka Y aksen sama dengan 18,25 ditambah 2,5X. Selanjutnya, misalnya persamaan garis linear trend yang diperoleh kita gunakan untuk membuat ramalan mengenai volume ekspor pada tahun 2022. Nilai X pada tahun 2022 adalah 4,5. Dengan demikian, ramalan volume ekspor berdasarkan persamaan tren tersebut adalah Y 2022 sama dengan 18,25 ditambah 2,5 dikali 4,5 sama dengan 29,5. Kedua, setelah banyaknya tahun dibagi menjadi dua bagian yang sama banyak, kode waktu tahun terakhir pada bagian yang pertama, 2017, diberi nilai minus 1, dan tahun pertama, 2018, pada tahun bagian yang kedua, diberi nilai 1, karena jarak antara tahun-tahun tersebut nilainya 2. Maka nilai kode waktu antara suatu tahun dengan tahun berikutnya nilainya adalah 2. Perhatikan hasil perhitungan pada tabel berikut ini. Baik, pada tabel 2.4 ada hasil perhitungan dari beberapa pernyataan yang sudah dijelaskan tadi. Maka didapat sigma XY sama dengan 146, sigma X sama dengan 0, sigma XY sama dengan 210, sigma X kuadrat sama dengan 168. Persamaan tren linear volume ekspor berdasarkan data tersebut dapat ditentukan dengan cara menentukan nilai yang diperlukan dalam formula yang akan digunakan sebagai berikut. Yang pertama, formula B, sigma XY 210 dibagi dengan sigma X kuadrat 168, maka didapat nilai 1,25. Selanjutnya, formula A, sigma Y 146 dibagi dengan N yaitu 8, sama dengan 18,25. Maka didapat Y aksen sama dengan 18,25 ditambah 1,25X. Selanjutnya, misalnya persamaan garis tren linear yang diperoleh kita gunakan untuk membuat ramalan mengenai produksi padi pada tahun 2022. Nilai X pada tahun 2022 adalah 9. Dengan demikian, ramalan volume ekspor berdasarkan persamaan tren tersebut adalah Y 2022 sama dengan 18,25 ditambah 1,25 dikali 9 sama dengan 29,5. Penggunaan persamaan tren yang diperoleh dengan cara pertama dan dengan cara yang kedua untuk meramal volume ekspor tahun 2022 adalah sama, yaitu 29,5 ton. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis tren jangka panjang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.